Taktik Nova Arianto di timnas berhasil mengeliminasi template serangan yang dilakukan Yaman di area koridor half space. Al-Ghazani, salah satu bek dari timnas, tampil gahar. Ya, Indonesia berhasil mengalahkan Yaman dengan skor akhir 4-1 dalam lanjutan turnamen Piala Asia U17. Kemenangan ini memastikan Indonesia melaju ke Piala Dunia U17 Qatar tahun 2025. Sebelum lebih jauh, nggak pernah bosan-bosan untuk ingat ke teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe. Karena aku mendapatkan data statistik, banyak nonton kanal YouTube Tommy Deski ternyata belum menekan tombol subscribe. Jadi aku harap kawan-kawan melakukannya. Kita ke papan taktik. Di atas kertas, Indonesia gunakan pola 1-3-4-3. Sedangkan Yaman di atas kertas gunakan pola 1-4-3-3. Saat tanpa bola, Indonesia akan gunakan shape 5-4-1. Daniel nomor 12 akan turun membantu 3 back yang ada di belakang. Fabio juga akan turun. Nah, Alberto akan turun, Goli akan turun. Nah, Mirza juga ikut membantu yang namanya pertahanan. Pola 4-3-3 yang dimainkan oleh Yaman ini pun secara bentuk attacking akan berubah. Rawi nomor 3 akan menjaga sisi kelebaran sebelah kanan, Abdullah menjaga sisi kelebaran sebelah kiri. Dalio nomor 15 dari Yaman ini akan berada posisinya di koridor half space. Aiman nomor 8 pun akan berada di koridor half space. Nah, lalu Ahmed naik, Ali akan naik, Garas, Omar. Secara positioning bentuk dasarnya seperti ini kawan-kawan. Yang pertama, Yaman coba ciptakan 5 pemain pada fase attacking. Dengan struktur 5-1 yang dimainkan Indonesia, maka akan muncul situasi 5 versus 5. Secara defensif, Indonesia tidak kalah orang. Nah, Evandra dan Nazriel secara defensif aktif juga untuk mengeliminasi upaya yang dilakukan oleh Yaman ini memberikan bola ke Aiman ataupun Dalio sebagai cover shadow ataupun langsung menempel nomor 8 dan nomor 15. Kemudian poin kedua, Yaman memiliki masalah jarak di central progression. Saat build up yang dilakukan oleh Yaman kawan-kawan, Garas beberapa kali akan seperti ini posisinya, Omar akan seperti ini posisinya, Ali tetap di sini, Ahmed akan di sini, Syekh nomor 14 holding midfieldernya akan turun. Nah, ini kan bentuknya Salida Lavolviana. Ketika Syekh coba turun menjemput bola, jarak ke depan dirinya ini untuk central progression jauh. Oleh karenanya yang dilakukan oleh pemain nomor 14 dari Yaman memindahkan bola ke kanan. Nah, jika ke kanan ini tidak memungkinkan, Ahmed back pass kemudian dipindahkan lagi ke kiri. Nah, salah satu area yang coba dicecar lagi dan lagi dari Yaman yaitu posisi 15 dan 8 di koridor half space. Kalau di posisi kelebaran sebelah kiri maka sudah ditempel oleh Fabio. Jika bola ini diarahkan pun termasuk Ahmed ke sini, kawan-kawan sudah siap di trigger. Nah, salah satu upaya yang selanjutnya dilakukan oleh Yaman ketika Al-Ghazani nomor 16 terikat ke posisi Dalio. Nah, di sini ada muncul ruang, disitulah coba diekspos oleh fullback sebelah kiri ini untuk langsung melakukan yang namanya umpan long. Nah, tetapi defensif yang dimiliki dari Indonesia sangat amat rapi untuk bisa mematahkan. Jadi secara prinsipal kawan-kawan, serangan yang dilakukan oleh Yaman dengan beragam template yang sudah kita bahas tadi bisa dipatahkan. Dan gol yang diciptakan oleh Yaman pun bukan dari open play. Nah, ini merupakan template build up yang dilakukan oleh Yaman ketika nomor 14 perlahan-lahan turun untuk masuk di antara dua center back yang dimiliki Yaman. Ketika Syekh turun, maka jarak Syekh dengan central progression, dengan sektor tengah yang dimiliki oleh Yaman ini lebar. Oleh karena itu, opsi yang dilakukan oleh pemain Yaman bermain lewat samping. Jika kanan tidak memungkinkan seperti case ini, saat tanpa bola Indonesia gunakan shape 5-4-1, posisi Aiman dan Abdullah sudah berada di koridor half space kawan-kawan, tentu sulit dijangkau oleh Garas ataupun Ahmed. Nah, opsi yang dilakukan oleh pemain Yaman selanjutnya melakukan back pass, dipindahkan lagi ke sektor sebelah kiri. Nah, ini perepetisian terjadi ketika Syekh nomor 14 masuk di antara dua center back yang dimiliki oleh Yaman, kemudian bola ini dialirkan ke sebelah kiri, ke samping dari permainan Yaman. Al-Ghazani, back dari timnas Indonesia, dengan cerdik membaca situasi apa yang dilakukan oleh nomor 21 dengan langsung keluar dari posisi ya kawan-kawan untuk menempel. Ketika Al-Ghazani keluar dari posisi akan ada muncul itu ruang. Disitulah coba dimanfaatkan oleh Ali. Ketika itu dimanfaatkan oleh Ali, fullback sebelah kiri dari Yaman,
secara proper bisa tetap diantisipasi oleh Al-Ghazani lewat duel 1 lawan 1 yang dia upayakan, kawan-kawan. Patah serangan dari Yaman. Nah, ini serangan selanjutnya yang dilakukan oleh Yaman ketika melakukan umpan long, memanfaatkan ruang yang muncul kala Al-Ghazani, kawan-kawan, ke-trigger ke posisi Abdullah yang berada lagi dan lagi di koridor half space. Case close kalau kita berbicara Yaman memanfaatkan ruang di sisi kelebaran sebelah kiri Dalio, itu sudah siap ditempel, nggak ada opsi yang dimiliki oleh Yaman. Nah, alhasil serangan dari Yaman pun patah lagi. Nah, ini direpetisi bagaimana kekuatan 5-4-1 dari timnas Indonesia, kawan-kawan. Evandra saat dia bertahan pun proaktif untuk membantu menutup ruang di koridor half space yang coba dicecar oleh Yaman lewat Aiman. Nah, opsi lagi dan lagi yang dimiliki oleh Yaman ujungnya bermain lewat samping. Ketika bola ini diarahkan lewat samping, maka dengan sistem 5 pemain bertahan yang dibangun oleh Coach Nova Arianto, bisa itu memblocking sisi kelebaran yang dioptimalisasi oleh pemain-pemain Yaman, kawan-kawan. Nah, memang ada beberapa momen bocor juga. Ada kesempatan lah yang didapatkan oleh Yaman untuk bisa memanfaatkan sisi koridor half space yang sudah kita ulas beberapa klip tadi. Tetapi ketika mereka sudah berhasil mendapatkan kesempatan masuk lewat koridor half space, mereka kan langsung itu berhadapan dengan back dari timnas Indonesia. Nah, di situ tetap Yaman secara duel, secara keputusan sulit untuk bisa menciptakan sesuatu yang bernilai kreativitas tinggi. Nah, cenderung stuck ujungnya nilai-nilai attacking yang dimiliki oleh Yaman pada momen di atas lapangan. Ini momen build up yang dilakukan timnas Indonesia. Salah satu tempat yang gemar dimanfaatkan timnas Indonesia ini terkonfirmasi dari heat map yang dikeluarkan oleh AFC pun termasuk areal positioning yang coba dicecar timnas. Di babak pertama, tempatnya itu di posisi kanan permainan timnas. Saat bertahan, Yaman kan pakai 4 back. Di sini dituntut pemain sayap kanan, sayap kiri yang dimiliki oleh Yaman pun harus ikut proaktif membantu yang nama pertahanan. Oleh karenanya Dalio, sayap kiri yang dimiliki oleh Yaman, melakukan track back. Kenapa itu dilakukan? Karena situasinya akan memunculkan overload di sisi kelebaran sebelah kanan dari timnas Indonesia, Alberto dan Fabio. Nah, jika Dalio tidak mundur, maka Fabio akan menghadapi fullback sebelah kiri yang dimiliki oleh Yaman berjumlah 1 orang. Tentu secara defensif itu sangat amat berbahaya. Nah, di sini dengan cermat bisa dibaca oleh Dalio akhirnya dan mematahkan serangan dari timnas Indonesia. Dan ini tetap direpetisi, kawan-kawan. Dalio nomor 15 dari Yaman melakukan track back untuk mengeliminasi overload yang diciptakan oleh Indonesia dari upaya Alberto dan Fabio. Patah lagi serangan dari Indonesia. Ini momen diagonal pass tetap diulangi pasukan Coach Nova Arianto. Permainan kelebaran sebelah kanan lewat Fabio dioptimalisasi. Dalio pun secara proper mundur untuk mengantisipasi overload yang diciptakan pasukan timnas Indonesia. Ini momen ketika Yaman kehilangan bola dari kakinya. Sheikh nomor 14, kawan-kawan. Ketika bola hilang dari kaki pemain Yaman, counter press secara cepat dilakukan oleh Indonesia. Nah, ketika serangan balik dengan cepat dilakukan Indonesia, maka kebutuh waktu Yaman pun untuk retreat secara positioning defensif. Ketika butuh waktu untuk retreat, maka disitulah banyak muncul rongga. Seperti ini case-nya. Goli masuk ke dalam, kawan-kawan, untuk mengikat fullback kanan yang dimiliki oleh Yaman, sehingga di sisi kelebaran sebelah kiri yang diekspos oleh Daniel bisa diokupansi oleh pemain timnas Indonesia. Terciptalah sebuah kesempatan. Ini proses nomor 21 dari Yaman pun kehilangan bola. Kemudian Indonesia pun langsung dengan cepat menggencarkan serangan ke depan. Di poin selanjutnya, Ahmed fullback kanan yang dimiliki oleh Yemen melakukan sebuah yang nama kesalahan interception ataupun kesalahan dalam melakukan passing, dan di situ Goli langsung dengan cepat melakukan tendangan. 1 gol bagi timnas Indonesia. Dan proses gol kedua dari Indonesia ini pun ada andil ketidakrapatan struktur bertahan yang dimiliki oleh Yaman. Secara defensif kita sudah mengetahui sayap kanan Rawi, sayap kiri Dalio akan track back untuk membantu 4 pemain belakang dari timnas Yaman, kawan-kawan. Ketika situasi ini 3 pemain tengah dari Yaman lambat merapatkan posisi sehingga ruang muncul terhadap Goli, dan terlepas ada andil dari upaya back
Yaman garas ketika melakukan interception tidak proper apa yang dia lakukan, dan terciptalah sebuah gol bagi Alberto. Ini merupakan template yang serupa tetap dilakukan oleh Yaman, memanfaatkan ruang di koridor half space. Tapi apa daya, dengan struktur 5-4-1 yang dimainkan oleh timnas Indonesia, sulit pemain Yaman memanfaatkan yang kawan-kawan, akhirnya bermain lagi lewat samping. Dan ini tetap diulangi bagaimana Al-Ghazani keluar dari posisinya mengantisipasi Abdullah nomor 21 yang memanfaatkan ruang di koridor half space. Dan proses gol Yaman dari titik putih penalti ini ada andil yang berkali-kali Yaman memanfaatkan ruang di koridor half space di saat nomor 21 memberikan umpan kepada Karim yang bergerak ke ruang koridor half space, dan disitu dijatuhkan oleh pemain Indonesia. Kita nggak membahas keputusan wasit sudah benar atau tidak, tetapi niatan dari Yaman itu bagaimana ruang di koridor half space berkali-kali sejak awal mereka manfaatkan. Dan gol ketiga dari Indonesia ini kesalahan dari pemain Yaman nomor 12 Ahmed lagi, kemudian terjadilah sebuah penalti yang bisa dimanfaatkan oleh Epandra. Dan gol keempat bagi Indonesia kesalahan dari Yaman lagi, Epandra melakukan press, kemudian ya bola jatuh ke pemain timnas Indonesia dan kesempatan bisa dioptimalisasi oleh Epandra menjadi sebuah gol. Apa yang dilakukan oleh Nova Arianto berhasil mematikan gaya permainan dari Yaman. Dan ya, selamat timnas Indonesia. Gimana menurut kawan? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.